Geometri adalah cabang matematika seputar atribut dan hubungan titik, garis, permukaan, dan volume. Garis, permukaan, dan volume adalah jumlah dimensi yang dibutuhkan untuk mendefinisikan mereka. Titik dikatakan 0 dimensi, garis dikatakan 1 dimensi, luas permukaan adalah 2 dimensi, dan volume adalah 3 dimensi. Kita hidup di alam semesta yang mempunyai 3 dimensi ruang. Kita mempunyai kebebasan untuk bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, dan ke atas, ke bawah. Tapi mustahil bagi kita untuk menunjuk ke arah baru yang siku-siku terhadap 3 arah lain tersebut. Kita menyaksikan di sekeliling kita bentuk-bentuk yang 1 dimensi, 2 dimensi, ataupun 3 dimensi, tapi tidak pernah bentuk 4 dimensi, sebab objek demikian tidak dapat ditampung di ruang 3 dimensi. Bahkan kita tidak bisa membayangkan seperti apa bentuk 4 dimensi. Membayangkan sesuatu berarti membangun modelnya dalam otak kita, yang hanya mampu menanggulangi sampai 3 dimensi saja. Kita benar-benar tak akan sanggup memahami bentuk 4 dimensi. Bagi kebanyakan orang, dimensi adalah sebuah arah. Penambahan dimensi lain pada sesuatu berarti memperkenankannya bergerak ke arah baru. Pernyataan ini tidak salah, tapi Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan huruf S? S terbentuk dari sebuah garis yang melengkung. Apakah menurut Anda bentuk S masih berupa 1 dimensi atau 2 dimensi? Bayangkan sebuah titik bernama Fred yang tinggal di garis lurus. Fred tak bisa bergerak keluar garis dan dilarang bergerak ke atas atau ke bawah. Kita katakan gerakan ini 1 dimensi. Nyatanya, karena garis merupakan keseluruhan alam semesta Fred, kita katakan dia tinggal di alam semesta 1 dimensi. Tapi bagaimana kalau alam semestanya adalah huruf S? Berapa banyak dimensi yang dia tinggali sekarang? Jawabannya adalah tetap 1. Dia masih dilarang bergerak ke atas atau ke bawah garis. Hidupnya mungkin kini lebih menarik karena terdapat beberapa belokan untuk dilalui. Tapi melengkungkan sebuah bentuk tidaklah menambahkan sejumlah dimensinya. Cara lain untuk membahas dimensi-dimensi sebuah ruang adalah dengan mengetahui berapa banyak bilangan yang disebut koordinat, yang biasa kita gunakan untuk menemukan posisi tertentu di dalam ruang tersebut. Jika Anda berada di dalam kapal, Anda perlu 2 bilangan koordinat untuk menemukan posisi Anda, berupa garis lintang dan garis bujur. Karenanya, kapal-kapal tersebut bergerak 2 dimensi. Untuk kapal selam, Anda perlu 3 bilangan koordinat. Di samping garis lintang dan garis bujur, Anda juga harus memperinci panjang dimensi ketiga, yaitu kedalaman. Jadi, kita bisa katakan kapal selam bergerak bebas di ruang 3 dimensi. Apa itu ruang? Kita semua merasa tahu apa arti ruang. Saat dipaksa untuk memikirkannya, kita akan menganggap ruang hanyalah tempat untuk menaruh sesuatu. Ruang sendiri bukanlah zat. Sampai di sini kita semua pasti sependapat. Tapi kalau begitu, dapatkah ruang ada bila tidak mengandung materi apapun? Pikirkan sebuah kotak kosong. Kita anggap udara di dalam kotak kosong tersebut adalah vakum atau hampa. Kita akan tetap puas dengan konsep bahwa ruang masih terus ada. Ruang hanya merujuk pada volume kotak. Tapi, ruang di dalam kotak hanya eksis berkat eksistensi kotak itu sendiri. Lalu, bagaimanakah jika kita menyingkirkan tutup dan dinding kotak? Apakah ruang masih ada? Jawabannya, ruang tentu masih ada. Tapi kini, ia adalah kawasan ruang yang menjadi bagian dari kawasan lebih besar di dalam ruangan kita berada. Mari kita bayangkan sesuatu yang sedikit lebih besar. Alam semesta kita pada dasarnya adalah volume ruang yang amat besar, yang mengandung materi, galaksi, bintang, nebula, planet, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika alam semesta betul-betul hampa dan tak mengandung materi sama sekali?
Apakah alam semesta masih ada? Apakah ruang itu memang ada? Dalam prinsip Mach menyatakan bahwa ruang atau setidaknya jarak dan arah di dalamnya tidaklah bermakna jika tidak mengandung materi apapun. Di samping ini, Einstein telah menunjukkan dalam teori relativitasnya bahwa ruang dan juga waktu juga bersifat relatif. Dengan kata lain, ruang, zat, dan energi adalah satu eksistensi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tapi jika ruang bukan zat, dapatkah kita berinteraksi dengannya? Dapatkah materi mempengaruhi dengan suatu cara? Ternyata materi memang dapat mempengaruhi ruang di sekitarnya. Ia dapat menekuknya. Mungkin saat Anda membayangkan menekuk ruang 3 dimensi, Anda berpikir hanya tinggal menekuk objek 3 dimensi. Well, tidak sesederhana itu. Yang saya maksud bukan objek 3 dimensi yang ditekuk di dalam ruang 3 dimensi, melainkan menekuk ruang 3 dimensi itu sendiri di dalam ruang 4 dimensi. Pikirkan sebuah lengkungan garis 1 dimensi yang membentuk huruf S. Kita perlu sehelai kertas 2 dimensi untuk menuliskan S di atasnya. Kita katakan bentuk 1 dimensi tersebut tersimpan di dimensi lebih tinggi. Demikian pula, penekukan sehelai kertas mensyaratkan penggunaan ruang 3 dimensi kita jika ingin memvisualisasikannya. Jadi, untuk memahami apa yang dimaksud dengan menekuk ruang itu sendiri, kita harus membayangkan ruang 4 dimensi yang di dalamnya ia bisa ditekuk. Jika Anda masih bingung, maka ini adalah sebuah contoh. Buat gambar segi 4 di atas sehelai kertas. Segi 4 tersebut bisa ditekuk di dalam permukaan 2 dimensi kertas untuk membentuk sebuah bentuk lain. Anda bisa menggambar garis-garis melengkung di dalam kertas. Namun, garis-garis melengkung di dalam kertas berbeda dengan menekuk helai kertas itu sendiri. Jika kita menekuk kertasnya, segi 4 terlihat tertekuk walaupun kita belum menggambar ulang di atasnya. Justru ruang di mana segi 4 itu berada yang tertekuk. Mari kita bayangkan alam semesta 2 dimensi. Penghuni alam semesta demikian berbentuk datar. Makhluk kertas yang dibatasi untuk bergerak di dalam permukaan, bukan di atas permukaan. Mereka bisa bergerak maju dan mundur, atau kiri dan kanan, tapi tidak bisa bergerak luar permukaan atau atas dan bawah. Sebab itu mensyaratkan gerakan ke dimensi ketiga yang mana mustahil bagi mereka. Aspek yang paling menarik dari dunia 2 dimensi adalah apa yang dapat mereka lihat ketika menatap objek di dunia mereka. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda tentang yang kita lihat ketika menatap objek padat seperti bola. Yang kita lihat sebetulnya adalah citra 2 dimensi pada retina mata, yang amat penting untuk persepsi kedalaman. Saat kita menatap objek 3 dimensi, kita hanya melihat permukaan 2 dimensi yang menghadapi kita. Otak kita lalu memperhitungkan pengalaman masa lalu dengan objek tersebut, ditambah dengan cara cahaya berinteraksi dengan permukaannya untuk membangun sebuah model bentuk 3 dimensi dalam pikiran kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat bagian belakangnya. Dalam penghuni dunia 2 dimensi, bola mereka adalah lingkaran. Saat penghuni dunia 2 dimensi menatap lingkaran, dia akan melihat citra 1 dimensi, garis lurus. Lagi-lagi dia harus mengandalkan shading atau bayangan untuk melihat lengkungan garis dan harus merotasi lingkaran untuk yakin bahwa garis tersebut adalah membelok sepenuhnya. Jadi, cara lingkaran terlihat oleh penghuni dunia 2 dimensi tidaklah sama dengan kita, sebab mereka tak akan pernah bisa melihat bagian dalamnya. Mustahil bagi penghuni dunia 2 dimensi untuk melihat bagian dalam lingkaran tertutup di dunia mereka. Sebagaimana mustahil bagi kita untuk melihat bagian dalam bola tertutup. Bayangkan kita menemukan dunia 2 dimensi di suatu tempat di alam semesta kita.
Kita bayangkan penghuni dunia 2 dimensi tinggal di permukaan bola. Ruang mereka kini melengkung dan tidak lagi berukuran tak terhingga. Bagaimanapun, bola mempunyai luas permukaan terhingga yang jelas-jelas tidak memiliki tepi. Dunia 2 dimensi ini merupakan permukaan bola 3 dimensi. Lalu, bagaimana cara penghuni dunia 2 dimensi tahu bahwa ruang mereka melengkung? Cara mereka untuk mencari tahu adalah cara yang kita pakai untuk membuktikan bumi tidak datar. Memberangkatkan seseorang ke satu arah dan akhirnya kembali ke titik tolak dari arah berlawanan. Setelah mengelilingi bola tentunya. Tambahkan semua dimensi dalam uraian ini satu persatu, dan Anda berada dalam situasi yang mungkin berlaku pada kita. Di manakah pusat alam semesta? Adakah tepi alam semesta? Ada apa di luar itu? Di alam semesta 2 dimensi yang melengkung melalui 3 dimensi, tidak ada pusat. Paling tidak bukan di permukaan bola. Pusat alam semesta yang demikian bukan di dalam alam semesta. Pusatnya berada di dimensi ketiga dan tidak dapat diakses, yakni di dalam bola. Meskipun area di permukaan bola itu luas, tidak ada tepi di alam semesta ini. Terhingga tapi tidak terbatas. Lalu, apakah ruang keempat memang eksis di samping 3 dimensi kita? Apakah dimensi keempat itu memang benar-benar ada? Tambahkan semua dimensi satu persatu dan Anda akan berada dalam situasi yang mungkin berlaku bagi kita. Alam semesta bola, hypersphere, 4 dimensi, tanpa pusat dan tepi. Bola hyper mengembang dari satu titik seperti balon 4 dimensi yang ditiup. Ketika menciptakan lebih banyak ruang di alam semesta, beberapa saat setelah mulainya pengembangan alam semesta, galaksi-galaksi terkondensasi dan menyebar di permukaan bola hyper. Saat bola itu mengembang, ahli astronomi di galaksi manapun akan mengira semua galaksi lainnya bergerak menjauhinya. Tidak ada kerangka acuan yang istimewa. Sepanjang yang kita ketahui, pandangan bahwa alam semesta terlihat kurang lebih sama dari manapun kita melihatnya. Semakin jauh galaksi, semakin cepat galaksi itu bergerak menjauh. Galaksi-galaksi melekat dan terikat di ruang, sedangkan ruang itu sendiri mengembang. Untuk pertanyaan di manakah lokasi terjadinya ledakan besar di alam semesta sekarang? Jawabannya jelas, di mana-mana. Bila tidak ada cukup zat untuk mencegah alam semesta mengembang selamanya, alam semesta mestinya berbentuk terbuka, melengkung seperti pelana dengan permukaannya merentang, sampai ke tak terhinggaan dalam analogi 3 dimensi kita. Bila ada cukup zat, alam semesta berbentuk tertutup melengkung seperti bola dalam analogi 3 dimensi kita. Cahaya membutuhkan waktu lebih daripada umur alam semesta untuk mengitarinya. Selain itu, galaksi-galaksi berumur lebih muda daripada alam semesta. Tapi, bila alam semesta tertutup dan cahaya tidak dapat lolos darinya, mungkin tepat bila kita menggambarkan alam semesta sebagai lubang hitam. Ahli astronomi juga telah menyebutkan kemungkinan lubang cacing digunakan untuk berpindah dari satu tempat di alam semesta ke tempat lain tanpa harus melewati jarak yang membentang di antara keduanya. Melalui lubang hitam, kita bisa bayangkan lubang-lubang cacing ini sebagai terowongan yang menjalar melalui dimensi keempat. Kita benar-benar tidak tahu apakah lubang cacing ada, tapi seandainya ada, haruskah lubang cacing itu selalu terhubung dengan tempat lain di alam semesta? Atau mungkinkah lubang cacing terhubung dengan alam semesta lainnya? Konsekuensi bagi penghuni dunia dimensi yang lebih rendah adalah bahwa dunia mereka dapat dengan mudah dimanipulasi oleh penghuni dimensi yang jauh lebih tinggi. Sebagaimana kita bisa membuat objek 2 dimensi, atau merubahnya, atau menghancurkannya. Sekarang kita balikan keadaan tersebut kepada diri kita sendiri. Sebuah objek 3 dimensi, kita dapat dimanipulasi oleh eksistensi dengan dimensi yang jauh lebih tinggi. Semakin tinggi dimensinya, maka semakin banyak dimensi yang mampu dimanipulasinya.
Sedangkan untuk makhluk yang tinggal di dimensi yang lebih rendah tidak dapat mengendalikan atau memasuki dimensi yang jauh lebih tinggi darinya. Itu dikarenakan keterbatasan gerak atau arah dalam dunia mereka. Jadi, apa yang akan kita lihat jika seekor burung ajaib mampu memanfaatkan dimensi keempat? Kita akan melihatnya lenyap dari pandangan dan kemudian bergabung kembali dengan ruang 3 dimensi kita di suatu tempat yang jauh. Itu akan terlihat mengherankan bagi kita, sebagaimana herannya penghuni dunia 2 dimensi terhadap keterampilan 3 dimensi kita merenggut objek dari dunia 2 dimensi mereka. Pada suatu hari, makhluk 3 dimensi, misalnya berbentuk seperti apel, muncul di dunia datar, melayang-layang di atasnya. Setelah memperhatikan makhluk bujur sangkar yang sangat menarik dan menyenangkan sedang memasuki rumah datarnya, apel tersebut memutuskan demi persahabatan antar dimensi untuk menyapa. Apel berkata, "Hai, apa kabar?" Sapa pengunjung dari dimensi ketiga itu. "Saya pengunjung dari dimensi ketiga." Makhluk bujur sangkar yang malang itu memandang ke sekeliling rumahnya yang tertutup dan tidak melihat siapa-siapa. Yang lebih buruk lagi, menurutnya, sapaan yang berasal dari atas itu seakan-akan keluar dari tubuh datarnya sendiri. Dia mungkin mengingatkan dirinya sendiri bahwa kegilaan mengalir di keluarganya. Jengkel karena dianggap sebagai penyimpangan kejiwaan, apel itu turun ke negeri datar. Kini makhluk 3 dimensi bisa ada di negeri datar. Hanya saja cuma sebagian, hanya seirisan melintang yang dapat dilihat. Hanya titik-titik kontak dengan bidang permukaan negeri datar. Merasa ditolak dan tak senang dengan ketidakpekaan dunia yang sangat datar, apel itu menabrak satu bujur sangkar, sehingga si bujur sangkar melayang-layang dan berputar-putar ke dalam dimensi ketiga yang misterius. Mula-mula si bujur sangkar tidak mengerti apa yang sedang terjadi, benar-benar di luar pengalamannya. Namun akhirnya dia menyadari bahwa dia melihat negeri datar dari sudut pandang yang aneh. Atas, dia dapat melihat ke dalam ruang yang tertutup. Dia dapat melihat kawan-kawan datarnya. Dia sedang melihat alam semesta dari perspektif yang unik dan sangat mengena. Bepergian dengan dimensi lain memberikan keuntungan tak terduga, semacam penglihatan X-ray. Akhirnya, seperti daun yang berguguran, bujur sangkar kita perlahan turun ke permukaan dari sudut pandang teman-temannya di negeri datar. Dia menghilang secara misterius dari ruang tertutup, lalu tiba-tiba muncul lagi dengan mengejutkan. Efek menarik lain dari pemanfaatan dimensi lebih tinggi adalah apa yang akan terjadi saat objek terbalik. Bayangkan Anda mampu mengangkat penghuni dunia 2 dimensi dari dunianya, membaliknya sehingga sisi kiri dan kanannya bertukar, kemudian menaruhnya kembali. Untuk beberapa saat, segala sesuatu akan cukup membingungkan baginya. Dia tak akan merasa berbeda kecuali pada segala sesuatu di sekelilingnya. Dia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di dunia baru mereka. Lalu sekarang Anda bayangkan, apa jadinya jika seorang makhluk 4 dimensi merenggut Anda dari dunia 3 dimensi kita dan membalik Anda. Sebagai permulaan, orang-orang akan melihat sesuatu yang sedikit berbeda dari penampilan Anda, karena bagi mereka, wajah Anda kini terbalik. Sisi kanan Anda akan terbalik dengan sisi kiri Anda. Segala sesuatu di sekeliling Anda akan terlihat terbalik antara belakang dan depan. Semua tulisan akan terbalik, jarum jam akan berputar berlawanan, dan sekarang Anda akan bertangan kidal. Perlu beberapa waktu sebelum otak Anda akan beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Tapi betulkah ada yang namanya dimensi keempat? Einstein menjelaskan dalam teori relativitasnya, mengatakan bahwa waktu dan ruang dihubungkan dengan secara mengejutkan menjadi apa yang disebut sebagai ruang waktu 4 dimensi. Namun, kita tak boleh lupa akan fakta bahwa waktu tidaklah sama dengan ketiga dimensi ruang.
Kita bebas bergerak ke depan dan ke belakang sepanjang salah satu dari 3 sumbu ruang, tapi tidak bisa bergerak ke belakang dalam sumbu waktu. 3 dimensi kita dikendalikan oleh dimensi keempat, yaitu waktu. Dan waktu dikendalikan oleh dimensi yang jauh lebih tinggi lagi, dan begitu seterusnya. Jika Anda perhatikan bayangan Anda, maka Anda pasti sadar bahwa bayangan tersebut berbentuk 2 dimensi. Setiap objek 3 dimensi memiliki bayangan 2 dimensi. Sebagaimana objek 3 dimensi yang memiliki bayangan dalam 2 dimensi, maka seharusnya 4 dimensi juga memiliki bayangan dalam bentuk 3 dimensi. Seperti inilah contohnya, disebut sebagai tesseract, yang merupakan bayangan dari kubus 4 dimensi hyperspace. Sekilas mungkin Anda melihat itu hanya kubus rangkap biasa. Namun, perhatikan saat kubus 4 dimensi tersebut diputar. Kubus luar diciutkan dan berpindah sisi, lalu dimasukkan ke dalam. Dan kubus dalam direntangkan dan berpindah sisi menjadi kubus luar. Begitu seterusnya. Kenapa bisa begini? Mari kita lihat bayangan kubus 3 dimensi. Perhatikan persegi kecil dan besar dari bayangan ini terbentuk dari perspektif sudut pandang yang dibuat oleh cahaya. Sekarang kita coba putar kubus 3 dimensi ini. Anda akan melihat persegi kecil dalam bayangan berpindah sisi menjadi persegi besar luar bayangan, dan persegi besar bayangan akan berpindah sisi menjadi persegi kecil dalam bayangan. Begitu seterusnya. Sekarang perhatikan tesseract kembali. Kubus besar dan kubus kecil timbul dikarenakan sebuah perspektif sebuah bayangan dari objek 4 dimensi yang diputar sama seperti kubus 3 dimensi. Lalu perspektif tersebut berubah dikarenakan perputaran kubus dari 4 dimensi. Seorang penghuni dunia 2 dimensi yang dapat mengakses dimensi ketiga memungkinkan dirinya melayang beberapa inci ke atas saja, maka dia akan menjadi tak terlihat di dunianya, sebab cahaya hanya melintas di bawahnya seolah-olah dia tidak ada. Dia dapat melihat semua peristiwa-peristiwa terhampar di permukaan dari alam semesta 2 dimensinya. Saat ia melompat dengan akses dimensi ketiga, dia bisa menembus dinding, lenyap, dan berpindah ke tempat lain, serta mewujud ulang entah dari mana. Sekarang, kita balikan keadaan itu kepada kita sendiri. Makhluk 3 dimensi. Bayangkan seseorang saintis yang dapat menyadap dimensi ruang keempat. Saintis tersebut dapat melayang beberapa inci saja di hyperspace 4 dimensi. Dia akan menjadi tak terlihat sebab cahaya hanya akan melintas di bawahnya seolah-olah dia tidak ada. Dia dapat melihat semua peristiwa-peristiwa dalam ruang waktu terhampar di hadapannya. Melayang di hyperspace memiliki keuntungan yang pasti. Jika ia mencoba melompat dari dimensi keempat, dia akan lenyap dari alam semesta kita, berpindah ke ruang waktu yang ia inginkan, lalu mewujud ulang entah dari mana. Penghuni hyperspace yang memandang ke kita akan melihat kita secara keseluruhan, yaitu dari depan, belakang, samping, dan atas bawah secara serempak. Mungkin terdapat hukum fisika baru di dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Kita harus percaya bahwa dunia kita mungkin terdapat alam semesta persis di atas kepala kita. Mungkin sedang melayang-layang hanya beberapa inci saja di atas kita, mengapung di dimensi keempat, ia tak akan terlihat. Mungkin terdapat sejumlah alam semesta 3 dimensi yang berdesakan berdampingan dengan alam semesta kita, yang hanya dipisahkan beberapa inci saja oleh arah dimensi keempat. Dari penjelasan singkat tentang alam 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, ternyata sifat objek benda berikut gerakannya akan sebatas pada dimensi alamnya, di mana ruang dimensi alam yang lebih rendah tidak akan mampu menampung wujud geometri benda dari dimensi alam yang lebih tinggi. Jangankan menggambar objek 4 dimensi, cuma menambah arah 1 vektor gerakan saja kita sudah tak bisa.
Singkatnya, saya akan menyebutkan semua cara seorang manusia akan dengan seketika termutilasi, tercekik, dan hancur semenjak masuk ruang 4 dimensi. Semua hukum fisika masih bertahan, gelombang masih ada, walaupun bertindak berbeda, dan partikel fundamental tetap ada. Yang berubah adalah bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Struktur atom, seluruh benda akan berubah drastis. Orbital atom dapat menahan lebih banyak elektron. Jadi, dalam 4 dimensi, magnesium bisa jadi gas mulia dan bukan logam. Tubuh kita bergantung pada sifat dari elemen ini untuk bertahan hidup. Ketika mereka ditata ulang dan sifatnya didistorsi, semua fungsi dari organisme 3 dimensi akan lenyap. Sekarang elektronegativitas oksigen berubah, lupakan saja. Tidak mungkin. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Anda tidak dapat membuat 2 elemen berikatan jika nomor atomnya atau jumlah elektron lebih besar dari ketika mereka di dunia 3 dimensi. Manusia akan hancur dalam ruang 4 dimensi. Tubuh kita, keberadaan kita sendiri, tidak koheren dalam 4 dimensi. Pada dasarnya, manusia akan tercabik-cabik atom dari atom. Di samping dari semua permasalahan matematis, kita harus sadar bahwa kita sangat tidak masuk akal dalam 4 dimensi. Contohnya, kita asumsikan harimau 2 dimensi. Bayangkan jika Anda dapat membawa harimau ini dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Harimau ini sekarang punya bagian dalam dan luar, tapi sebelumnya hanya punya permukaan. Tidak mungkin punya bagian dalam karena dalam dan luar tidak mungkin dalam 2 dimensi. Oleh karena itu, jika kita bisa membawa harimau ini ke dalam dunia 3 dimensi, ia akan berantakan karena ketidakmungkinan dalam 2 dimensi. Mirip seperti jika manusia dipindahkan ke 4 dimensi, tubuh kita tidak mampu mendukung dan akan berantakan. Akan tetapi seandainya ada manusia yang berhasil menjadi bagian dari dimensi keempat, walaupun kemungkinannya adalah 0% atau mustahil, maka ia akan dapat memanipulasi ruang dan waktu.